kan? Udah 10 itu. Oh. Pendaftaran calon KPU Provinsi Banten 2023-2028 ditutup tepat hari ini. Sekarang saya sedang berada di sekretariat tim Pansel calon anggota KPU Provinsi Banten 2023-2028. Seperti apa seleksi atau pendaftaran calon KPU Provinsi Banten? Kita akan langsung ngobrol dengan Ketua Pansel dan Sekretaris ini. Seperti apa kita simak. Sudah bersama saya Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Banten periode 2023-2028, Bapak Ahsanul Minan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam-malam masih standby di Harus sekretariat. karena ini hari terakhir pendaftaran, jadi kita tunggu sampai jam 23.59 Dini hari. Nah, Pak, proses ini kan di tengah tahapan pemilu 2024 gitu. Iya. Nah, seperti apa Pak sampai kemudian proses sampai dengan tim salah sendiri bagaimana Pak? Sampai Pak Ahsanul Minan. Itu memang ditunjuk langsung oleh KPU RI. Jadi ini berbeda dengan proses seleksi periode sebelumnya, di mana pada proses seleksi periode sebelumnya itu tim seleksi itu mendaftarkan diri untuk menjadi Orang berarti anggota tim sana. 5 orang, terus kemudian Nah, sekarang ini kan hari terakhir ya pendaftaran. Sampai malam ini sudah ada berapa orang yang mendaftar? kalau yang mendaftar melalui online siap. Oh, ada online, ada offline. Ya, ini salah satu perubahan penting di dalam proses seleksi periode ini. Jadi proses seleksi itu proses pendaftaran itu dilakukan melalui 2 metode, satu online melalui siakba.kpu.go.id. Jadi peserta registrasi, kemudian mengupload dokumen, tetapi setelah itu peserta diwajibkan untuk menyerahkan hard copy berkas pendaftaran itu ke sekretariat Timsel. Saya sudah bergerak ke ruangan sekretariat Timsel calon anggota KPU Provinsi Banten 2023-2028. Sudah bersama saya Sekretaris Timsel Bapak Dena Widjawan. Assalamualaikum Pak. Selamat. Begadang juga sama tadi kayak Pak Ketua ya. Nemenin. Iya, begadang juga. Begadang juga. Tadi Pak Ketua sudah sampaikan jumlah pendaftar gitu ya. Ada sampai 500-an secara online gitu ya. Tapi secara offline-nya jauh dari itu. Nah, kalau bisa digambarkan seperti apa sih pendaftarnya? Pertama mungkin soal laki-laki perempuannya dan latar belakangnya. Soal jumlahnya pastinya berapa tuh yang offline? Yang pertama saya menyampaikan bahwa total keseluruhan itu 536 ya yang daftar di Siakba, tetapi yang melengkapi itu 114. Yang menyerahkan dokumen itu hanya 89. Yang melengkapi 114 Di Siakba. yang menyerahkan hard copy gitu ya. Hard copy-nya 89. Nah, itu menentukan juga tuh antara yang melengkapi tapi tidak menyerahkan itu gimana? Ya, kalau menurut aturan yang terregistrasi submit lengkap dan yang menyerahkan hard copy juga. Jadi dua-duanya seperti itu. Kalau dilihat dari yang daftar yang banyak perempuan atau laki-laki? Kalau data terakhir itu ya laki-laki 407, perempuan 129 gitu. Yang laki-laki.
latar belakangnya mungkin apa? Petahana masih banyak yang daftar? Nah, kalau tidak salah itu semuanya petahana daftar. Daftar ya. Dan bahkan kalau saya lihat dari Bawaslu Kota Kabupaten, dari KPU Kota Kabupaten juga daftar juga. Artinya dari berbagai lembaga begitu. Betul, ya? betul. Nah, kalau dilihat dari jadwal kan ada masa perpanjangan, artinya kalau masa perpanjangan itu ada aturannya atau seperti dilihat dari apanya? Nah, kalau melihat dari sana, perpanjangan itu apabila 2 kali kebutuhan. Jadi 7 kali 2 14. Kalau kurang dari 14, kita ada perpanjangan. Iya. Karena kalau melihat animo masyarakat ini udah sampai 89, artinya perpanjangan itu Kayaknya nggak ada ya? nggak ada. Saya masih di Sekretariat Timsel calon anggota KPU Panitia 2023-2028 di hari terakhir. Sekarang menunjukkan pukul 23.00 dan seperti apa proses seleksi ini sudah bersama saya anggota Timsel Bapak Omdi Romli. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Agak dingin ya malamnya. Sama malam ini kan. Pak, ini malam penutupan ya, hari terakhir. Betul, ini malam penutupan. 23.59 katanya. 9 ya, betul. Nah, kalau lihat tadi berkas di mana-mana gitu ya. Iya. Nah, seperti apa sih Pak? Penelitiannya, seperti apa pengemisan berkasnya, apa ada tim khusus atau langsung dilakukan oleh tim sel? Oke, baik. Jadi setelah nanti kita menunggu sampai jam 23.59 berkasnya sudah terkumpul semua yang pendaftarnya, maka kita akan segera melakukan penelitian administrasi untuk melihat kelengkapan, kesesuaian, dan validitas persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan oleh peraturan KPU, sehingga nanti kita bisa menilai, kemudian menetapkan sebanyak 70 orang calon anggota KPU yang sudah mendaftar. Nah, kalau kita lihat kan ini jumlahnya banyak ya, walaupun memang katanya yang menyerahkan berkas gitu ada 89-an gitu ya. Tapi kan ini bagian dari proses menuju demokrasi gitu. Seperti apa harapannya pengawasan dari masyarakat dan apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk mengawasi proses ini? Dalam proses ini masyarakat itu diatur ya, partisipasi masyarakat itu, dan kita harapkan juga jadi masyarakat bisa melaporkan dan juga bisa memberikan masukan kepada tim sel. Ini berkaitan dengan rekam jejak ya, rekam jejak calon anggota KPU. Nanti kita akan memberikan semacam uji publik ya, setelah kita tetapkan gitu kan. Di media kita juga akan mengharapkan itu supaya publik juga mengawasi dengan adanya informasi-informasi yang itu bisa kita pertimbangkan bagi mereka nanti yang 70 orang yang akan ditetapkan.